Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Natasha Maulida dari kelas 98 nomor absen 27. Saya dari SMP Negeri 194. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai perjuangan Indonesia secara diplomasi, yaitu saat perjanjian Linggarjati. Oke, jadi apa itu perjuangan diplomasi? Perjuangan diplomasi adalah perjuangan yang mengutamakan perundingan atau perjanjian untuk tercapainya suatu kesepakatan. Nah, terdapat perbedaan antara perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi nih. Kalau perjuangan diplomasi itu menggunakan akal kita, logika kita. Kalau untuk perjuangan fisik itu memakai ketahanan tubuh kita, senjata, dan sebagainya. Terus yang kedua, perjuangan diplomasi biasanya hanya diikuti oleh sebagian orang atau perwakilan aja, hanya orang-orang tertentu yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi atau memiliki pengaruh yang besar. Sedangkan untuk perjuangan fisik itu diikuti oleh seluruh orang, seluruh rakyat, tidak memandang usia, jenis kelamin, umur, dan lain-lain sebagainya. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai perjanjian Linggarjati. Nah, perjuangan Indonesia secara diplomasi itu melalui 4 tahap. Ada perjanjian Linggarjati, ada perjanjian Renville, perjanjian Romroyen, dan konferensi Meja Bundar. Di sini saya akan membahas perjanjian Linggarjati. Oke, perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang dilakukan di lokasi Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Makanya disebut perjanjian Linggarjati karena dilaksanakannya di lokasi yang bernama Linggarjati. Perjanjian Linggarjati ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 15 November 1946. Hasil perjanjian ini ditandatangani oleh Indonesia tepatnya di Istana Merdeka pada tanggal 15 November 1946 dan baru ditandatangani oleh kedua negara yaitu Indonesia dan Belanda pada tanggal 25 Maret 1947. Jadi apa itu perjuangan diplomasi? Perjuangan diplomasi adalah perjuangan yang mengutamakan perundingan atau perjanjian untuk tercapainya suatu kesepakatan tanpa melibatkan kekerasan fisik. Nah, karena itu perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi itu berbeda. Kalau perjuangan fisik ya secara langsung menggunakan fisik kita, sedangkan perjuangan diplomasi itu menggunakan akal kita, logika kita, kepintaran kita gitu. Nah, juga kalau perjuangan fisik itu diikuti oleh seluruh rakyat tanpa memandang apapun, tanpa memandang gender, agama, warna kulit, usia, dan lain-lain. Sedangkan perjuangan diplomasi itu hanya beberapa orang tertentu yang memang dipilih atau ditunjuk untuk menjadi perwakilan di negara itu. Biasanya orang-orang yang terpilih atau menjadi perwakilan itu adalah orang-orang yang memang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi atau mempunyai pengaruh yang besar kepada negara itu sendiri. Oke, sekarang kita bakal bahas perjuangan bangsa Indonesia secara diplomasi. Nah, perjuangan Indonesia secara diplomasi ini ada 4 perjanjian atau perundingan nih. Yang pertama ada perjanjian Linggarjati, yang kedua ada perjanjian Renville, yang ketiga ada perjanjian Romroyen, dan yang keempat konferensi Meja Bundar. Hari ini saya bakal bahas perjanjian Linggarjati. Oke, perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Lokasinya ada di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Makanya perjanjian ini disebut perjanjian Linggarjati karena dilaksanakan di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Perjanjian ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 15 November 1946. Hasil perjanjian ini ditandatangani oleh Indonesia tepatnya di Istana Merdeka pada tanggal 15 November 1946 dan baru ditandatangani oleh kedua negara yaitu Indonesia dan Belanda pada tanggal 25 Maret 1947.
Sekarang kita bahas kesepakatan antara Indonesia dan Belanda di Perjanjian Linggarjati. Oke, yang pertama adalah kesepakatan. Kesepakatannya adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Kesepakatan yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 1949. Kesepakatan ketiga, Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Belanda sepakat untuk membentuk negara RIS atau Republik Indonesia Serikat yang salah satu bagiannya adalah wilayah Republik Indonesia. Kesepakatan keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Nah, dari beberapa kesepakatan tadi ada dampak positif dan negatifnya bagi Indonesia. Kita bahas dari dampak positifnya. Dampak positif yang pertama tentunya Indonesia mendapatkan pengakuan secara de facto dari Belanda karena tujuan dari perjanjian atau perundingan antara Indonesia dan Belanda ini ya salah satunya Indonesia ingin mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda. Selain Indonesia mendapatkan pengakuan dari Belanda, Indonesia juga mendapatkan pengakuan kedaulatan dari beberapa negara lainnya, yaitu Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Lebanon, Suriah, Afghanistan, Myanmar, Yaman, Saudi Arabia, dan Uni Soviet. Kalau tadi itu dampak positif, sekarang kita akan membahas dampak negatifnya. Dampak negatifnya yang pertama tentunya wilayah Indonesia akan semakin kecil. Ditambah Indonesia akan menjadi RIS Republik Indonesia Serikat. Ya, yang pasti wilayah Indonesia itu akan semakin kecil karena yang diakui hanya Sumatera, Jawa, dan Madura. Dan wilayah-wilayah lain yang tidak diakui Belanda itu akan menjadi kekuasaan Belanda. Dampak negatif yang kedua, muncul pihak yang mendukung dan menolak hasil perundingan terutama di kalangan rakyat Indonesia karena menganggap perundingan ini hanya merugikan Indonesia dan menguntungkan Belanda. Nah, tokoh-tokoh yang terlibat dalam perjanjian Linggarjati ini, kalau dari Indonesia ada Sultan Syahrir, yaitu ketua delegasi, terus ada Muhammad Rum, Mr. Susanto Tirto Projo, dan Dr. Akaguni. Lalu dari Belanda ada Profesor Wim Sermerhorn, yaitu ketua delegasi, dan Van Pol. Sedangkan untuk mediator perundingan, Lord Killern. Jadi setiap perundingan atau perjanjian antara Indonesia dan Belanda ini tentunya ada mediator perundingannya atau penengah lah di antara perundingan ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dari perundingan ini ternyata tidak membuat hubungan Indonesia dan Belanda membaik. Justru sebaliknya, Belanda masih nafsu, masih pengen menguasai Belanda. Perundingan ini tidak membuat hubungan Indonesia dan Belanda semakin membaik. Justru Belanda masih pengen, masih nafsu buat menguasai Indonesia kembali. Karena itulah terjadinya agresi militer pertama pada 21 Juli 1947. Untuk menghadapi ini, para tentara kita menggunakan teknik gerilya. Kalau dari kata Buell, teknik gerilya ini adalah teknik di mana musuh lengah kita nyerang, musuh nyerang kita mundur. Jadi teknik ini lumayan ampuh untuk membatasi gerak Belanda. Jadi Belanda seakan-akan kayak ada yang mengawasi dari kejauhan. Teknik ini ternyata sangat-sangat ampuh
untuk menghadapi belajar. Oke, sekian dari penjelasan saya. Diharapkan dengan adanya penjelasan ini bisa menambah wawasan kita, bisa mengingatkan kita juga bahwa negara ini bisa merdeka, bisa maju seperti sekarang tentunya karena adanya para pahlawan kita. Para pahlawan yang telah mengorbankan apapun untuk kemerdekaan kita. Sekarang sebagai generasi muda sudah sepatutnya kita untuk selalu cinta terhadap tanah air dan mempertahankan nilai-nilai asli, nilai-nilai lokal budaya kita. Jangan sampai karena perkembangan zaman yang terus berkembang, yang semakin canggih, membuat budaya kita tergerus oleh zaman, membuat kita lupa akan jati diri bangsa kita. Untuk itu, sebagai generasi bangsa, haruslah mempertahankan negara. Sebagai warga negara Indonesia, tentulah kita harus menjaga kelestarian negara kita. Karena sesungguhnya negara kita ini, Indonesia, adalah negara yang sangat kaya, terutama sumber daya alamnya. Makanya, kita harus belajar untuk meningkatkan sumber daya manusia kita, supaya kekayaan alam kita ini tidak dipakai semena-mena terhadap pihak asing. Kita tidak jadi pemakai. Kalau kita bisa membuat, kenapa kita harus jadi pemakai? Untuk itu, belajarlah untuk jadi pemakai, bukan Makanya itu belajarlah jadi pembuat, bukan pemakai. Harapkan juga dengan adanya video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Seperti pepatah Insinyur Soekarno pernah berkata bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Jadi kita harus menghargai, menghormati, dan terus mengingat jasa-jasa para pahlawan kita. Mungkin kita tidak bisa membalas budi mereka, tapi kita bisa mengingat mereka dan berusaha untuk mempertahankan Indonesia, kemerdekaan Indonesia yang telah diraih mereka sebelumnya. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.